masih ada di luar yang telah dipersilakan. Kepada jamaah putra apabila silakan belum bisa mengisi yang sederhana yang kami jawab. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kepada jamaah sholat Idul Adha, maaf saya ulangi, 1445 Hijriah bertepatan tahun Masehi 2024. Perlu kami sampaikan, untuk sholat Idul Adha tahun ini yang bertugas Bapak Ustadz Ahmad Mustari SIP. Beliau, mungkin jamaah ada yang belum perso, beliau berkediaman di perumahan samping SMA Negeri Salaman. Beliau dari profesi petugas kesehatan. Para jamaah, nanti mohon softnya untuk diluruskan, dirapatkan, karena kita bagian dari show of force akan diambil video tampak di televisi. Nanti kalau kelihatan kurang bagus, SMA juga akan tampak jelek. Oleh karena itu nanti mohon dirapatkan softnya, dirapikan, dan mohon untuk mengikuti khutbah Idul Adha dengan hikmat. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 07.00, sholat id kita laksanakan. Kepada Bapak Ustadz Ahmad Mustari dipersilahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina
wa maulana Muhammadin hadar rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih mampu bertemu di lapangan ini untuk menjalankan ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih bisa menghela nafas, kita bisa bernafas dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Mata kita masih bisa memandang dengan baik, telinga kita masih mampu mendengar dengan baik, kita bisa merasakan indahnya matahari pagi di waktu ini. Semua itu kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita, maka muliakan Allah. Bagaimana saudara, famili, handai taulan kita, mereka itu masih berada di kanan kiri kita, masih bersama-sama dengan kita. Tapi tahun ini tidak lagi mereka mampu bersama dengan kita, karena mungkin ajal telah mendahului memanggil mereka. Salat sunat dibandingkan dengan salat sunat-sunat yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Dengan sesuatu yang menjadi barang ciptaannya, terkecuali hadirin, makhluk tersebut atau ciptaan tersebut memiliki nilai-nilai keutamaan melebihi ciptaan-ciptaan makhluk yang lainnya. Sebagaimana yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah, pertama huruf wa. Kita bisa mendengar wallahu, itu huruf wa, huruf qasam. Yang kedua huruf ba, billahi, huruf ba, huruf qasam, huruf sumpah. Dan yang terakhir adalah huruf ta, Allahi. Allah menggunakan berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Salatun fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia beserta seluruh apapun yang ada di dalamnya. Memuliakan Nabi-Nabi dan Rasulnya di 10 hari pertama bulan mulia dari 1000 bulan, apapun yang kita kenal dengan Lailatul. Dan yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, menunjuk kepada hari ini, menunjuk kepada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tanggal Hijjah ini ada satu hari yang bernama dengan Arafah. Sebagai satu begitu sangat penting di dalam kehidupan umat manusia, tidak hanya sekedar Arafah itu artinya mengenal. Mengenal apa hadirin? Mengenal mana kita ini berasal, dari mana kita ini diciptakan. Mengenal untuk apa kita ditugaskan oleh Allah hidup di alam dunia ini. Yang beribadah haji memiliki peluang untuk menjadi mabrur, yang berpuasa Arafah tidak memiliki peluang yang sama menjadi insan yang mabrur. Mabrur berasal dari kata pulang dari tanah suci, meningkat kebaikan-kebaikan dan amal ibadahnya, maka pertanda dia menjadi haji yang mabrur. Orang-orang yang berpuasa Arafah hari kemarin setelah dia tidak menjadi insan yang mabrurun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah, fasalli, maka salatlah engkau, wanhar, dan sembelihlah kurbanmu.
Jadi urutannya itu adalah sholat dulu, baru kemudian menyembelih kurban. Tidak berkualitas sebagai ibadah kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Di dalam ibadah kurban itu sendiri, hadirin yang dimuliakan, karena yang akan sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, itu bukan tulang belulangnya, itu bukan darahnya, tetapi walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Nabiullah Ibrahim sampai malaikat Jibril itu terkagum-kagum. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak merugi Ibrahim? Engkau telah berpayah-payah, engkau bersusah-susah, bekerja sekian hari demi hari, membesarkan ternak-ternakmu. Begitu semuanya sudah besar, kemudian engkau sembelih, engkau kurbankan, engkau sedekahkan kepada fakir miskin. Apa kata jawaban Nabi Ibrahim? Wahai Jibril, semua ini dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ini adalah rezeki dari Allah ya Jibril, dan untuk Allah pula lah kupersembahkan. Jangankan ya Jibril, jangankan hanya 300 unta, jangankan hanya 1000 ekor kambing ya Jibril. Andai kata Nabiullah Ibrahim, andai kata ya Jibril, aku memiliki anak, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya, niscaya ya Jibril, karena ketaatanku kepada Allah, pasti akan kusembelih. Ketika singkat cerita Ismail sudah dilahirkan dan sudah menjadi seorang yang remaja, entah anakku, tadi malam ayah mimpi, ayah disuruh, diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Ini adbahuka fandur maza tara. Ayah diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Maza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, jawaban Nabiullah Ismail alaihi salam, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Inilah kau akan menemuiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu, ibadah Idul Kurban itu merupakan napak tilas kita umat Islam, umat Nabi Muhammad terhadap apa yang telah dijalani oleh Nabiullah Ibrahim. Jika kemudian perintah itu diberikan kepada Nabiullah Muhammad untuk mengikuti musollah, jangan sekali-sekali engkau umat Islam yang sudah diberi kelonggaran rezeki itu dan tidak mau berkorban, fala yukrahunna, yang sudah diberi kemampuan, diberi kelonggaran rezeki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa kurban yang baik. Karena apa? Karena likulli syakratin hasanah. Karena setiap helai dari bulu-bulu hewan yang kita kurbankan itu akan dibalas oleh Allah saja di kendaraanmu melewati Shirathil Mustaqim. Melalui Idul Adha ini, hadirin yang dimuliakan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tutup khutbah singkat pada Idul Adha tahun kali ini dengan berdoa pada Allah. Barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program sudah dilaksanakan, kami sampaikan kepada para jamaah setelah sholat Idul Adha berkenan untuk menikmati hidangan bakso Pak Mo yang sudah disediakan di sebelah barat. Kemudian itu rupiah sebesar 1.633.500 rupiah dan semen 10 sak. Pak Ustaz. Oh, jenengan. Nggih. Nyampaikan. Oh, jenengan jadi. Ini kan teh ya ndi lho nang kae. Nomor kartu pertama tuh per wabarakatuh. Bagaimana kesan-kesan pelaksanaan Idul Adha kali ini tahun ini, Pak? Alhamdulillah untuk sholat Idul Adha tahun ini 1445 Hijriah, alhamdulillah jamaahnya meningkat di halaman SMA Muhammadiyah Salaman ini. Tahun kemarin lumayan cukup banyak, tahun ini meningkat. Dan kita motivasi jamaah itu dengan sistem tidak hanya sekedar melaksanakan sholat Id, tetapi kita adakan kekeluargaan dengan cara memberikan sedekah sekedar ala kadarnya, bakso, teh. Ini membuat keluarga. Jadi jamaah yang datang ke sini itu pertama sholat Id, yang keduanya ada rasa kekeluargaan, satu keluarga di sini. Demikian kira-kira. Kemudian hewan korbannya bagaimana kesannya, Pak? Untuk hewan korban tahun ini insya Allah hari Selasa ini akan kita potong rencananya. Kalau tahun kemarin memang
tidak pada hari hanya, karena yang melaksanakan itu siswa. Jadi kita melaksanakan pembelajaran untuk anak-anak siswa itu sendiri, dari mulai menguliti, membagikan dan lain sebagainya. Kemudian pembagiannya kemana, Pak? Untuk pembagian yang pertama lingkungan sekitar SMA untuk terutama fakir miskin. Yang kedua dari siswa itu sendiri yang memang mayoritas dari siswa kami ini mayoritas menengah ke bawah kemampuannya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.